wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman para sedherek-sedherek ingkang tansah kawula hormati, saderengipun kita sareng-sareng ibadah dhateng Gusti Allah kanthi tadi kabeh manusia sejagat dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, di padang mahsyar ini yang disebut jalan jenengane dina kiamat niku macam-macam. Salah satunya adalah yaumul haul. Dinane pekewuh niku serba orang genah. Karena di padang mahsyar ini Gusti Allah menika ngejoraken menungsa, dibiarkan selama bertahun-tahun di padang mahsyar terlebih dahulu. Padahal di padang mahsyar niku menungso niku werni-werni, wonten ingkang mlampahipun biasa, wonten ingkang mlampahipun ngesot, wonten ingkang mlampahipun kewalik sirah kang wingkeng ngandhap sikilipun ninggil, lan werni-werni menungso. Ing mongko teng mahsyar menika srengenge niku dipun caketaken kalian menungso sehingga hawanya panas luar biasa, sehingga manusia itu berkeringat sampai dikisahkan niku menungso niku berenang dalam lautan keringat di padang mahsyar. Makanya dikatakan yaumul haul, dinane pekewuh. Ini nama-nama hari kiamat niku kata yaumul haul, yaumul jaza, yaumul hisab, dan lain-lain. Karena di padang mahsyar ini manusia dibiarkan oleh Allah selama beribu-ribu tahun. Padahal itu tahunnya akhirat. Tahunnya akhirat niku. Sedinane akhirat, setahunnya dunia. Dan wis ewon-ewon tahun nali mahsyar berarti boten saged kepeta. Angel. Sehingga manusia itu serba bingung, tersiksa dan lain-lain di padang mahsyar. Sampai akhirnya perwakilan manusia itu kemudian bersepakat untuk mencari Nabi Adam, sebab Nabi Adam dianggap sebagai Abul Basar, bapaknya menungsa, asal muasalnya menungsa Ki Adam. Perwakilan manusia bersepakat untuk mencari Nabi Adam dengan tujuan untuk meminta Nabi Adam agar segera sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah, matur kali Gusti Allah, kain ngendang menungsa niki ngendang dipun hukumi, ngendang dipun hisab, ampun dicoraken mawon. Ketika perwakilan manusia bertemu dengan Nabi Adam, mencarinya Nabi Adam karena miliaran manusia, sehingga mencari Nabi Adam mawon itu dangu. Setelah bertemu Nabi Adam, matur kepada Nabi Adam, ya Abul Basar, hei bapake menungsa, tulung sowan ngarsanipun Gusti Allah, matur menungsa niki enggal dipun hukumi. Melas niki menungsa sami tersiksa wonten mahsyar. Nabi Adam jawabe, aku ora wani ketemu karo Gusti Allah. Aku ora wani sowan Gusti Allah sebab aku tahu duwe luput sepisan kali Gusti Allah. Ya gue ketika nang swarga aku aja kon merek-merek maring wit sinjane wit khuldi, aku malah melanggar, aku orang merek tapi aku malah
dahar buah kulti karo Siti Hawa. Aku rumangsa tau salah karo Gusti Allah sehingga aku rawani sowan ngarsane Gusti Allah. Jadi Nabi Adam simbol lama-lamanya menungsa korban Gusti Allah mawon itu mboten sanggup, mboten wantun, sebab merasa punya satu kesalahan ketidaktaatannya kepada Allah. Dua salah siji, dua tahu dua salah kepisan, wedi ketemu Gusti Allah. Nah, Nabi Adam kemudian merekomendasikan silakan mencari Nabi Nuh. Aja jaluk tulung maling aku, jaluk tulung maling Nabi Nuh. Akhirnya perwakilan manusia mencari Nabi Nuh. 1000 tahun baru bertemu Nabi Nuh. Matur perkara yang sama dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh juga jawabannya sama. Saya tidak berani bertemu dengan Allah karena saya merasa malu. Saya seorang nabi, seorang rasul, tapi saya mempunyai satu putra yang tidak taat kepada Allah, yaitu Kan'an. Nabi Nuh punya putra yang Fis, Ham, Syam, terus Kan'an. Kan'an ini termasuk putra Nabi Nuh yang tidak mau taat kepada Allah. Aku jadi nabi, jadi rasul, tapi anakku sing jadi Kan'an ora gelem taat kali Gusti Allah. Aku izin, aku ora wani pinangi kali Gusti Allah. Jajal dari tulung mari Nabi Musa. Sebab Nabi Musa niku kalimullah, nabi sing tau dingendikane langsung kaliyan Gusti Allah. 1000 tahun perwakilan manusia mencari Nabi Musa, baru bertemu dengan Nabi Musa setelah 1000 tahun. Matur perkara yang sama, Nabi Musa juga menjawabnya juga sama. Saya tidak berani bertemu dengan Allah karena saya merasa punya satu kesalahan, yaitu suatu saat saya pernah menempeleng seorang dari golongan Raja Fir'aun. Ketika saya tempeleng, wongnya mati. Kalau belum lihatnya bukan mati ini, tapi setelah saya tempeleng, niku mati. Kulo mboten wantun tau wali besar sebab kulo ora sedaya salah yaitu tau mateni wong. Nek arep njaluk tulung aja maring aku, njaluk tulung maring Nabi Ibrahim Khalilullah. Akhirnya ngeleti perwakilan manusia ngeleti Nabi Ibrahim 1000 tahun baru bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, matur perkara yang sama, Nabi Ibrahim jawabannya juga sama. Saya tidak berani bertemu dengan Allah karena selama di dunia saya pernah merasa punya salah terhadap Allah, yaitu saya pernah berbohong. Ketika Raja Namrud bertanya kepada saya, "Hai Ibrahim, apakah kamu yang telah menghancurkan berhala-berhala itu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Hai berhala yang paling gede. Hai berhala yang paling gede." Sebab Nabi Ibrahim berhala sing cilik-cilik diremuk kabeh, tinggal siji sing paling gede, terus kampake kalungan maring berhala sing paling gede. Ketika di sidang Nabi Ibrahim ditanya, "Hei Ibrahim, kowe ya sing ngajur-ngajurna berhala kae?" Nabi Ibrahim orang jawab iya, orang jawab ora, tapi Nabi Ibrahim menggunakan cara bahasa Jawanya persemon. Kalian jawab apa? Kayak berhala yang paling gede. Jadi orang Lombok cara dewek orang Lombok. Sebab orang ngomong, orang ngendika kayak berhala gede sing ngajurna patung-patung sing cilik niku boten. Nabi Ibrahim namun ngendika kayak berhala sing paling gede. Tapi rasanya Nabi Ibrahim itu adalah bagian dari berbohong. Sehingga Nabi Ibrahim tidak berani bertemu dengan Allah. Jalan, nek arep jaluk tulungan sowan maring Nabi Isa Al-Masih ibnullah. Kemenang perwakilan manusia 1000 tahun madosi Nabi Isa baru bertemu. Matur perkara yang sama, Nabi Isa ternyata tidak berani bertemu dengan Allah. Saya malu karena umat saya menganggap diri saya adalah Tuhan. Karena saya malu, umat saya menganggap diri saya adalah Allah. Nek bali jaluk tulung, monggo sowan datang Nabi akhir zaman inggih menika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
perwakilan menungsa pinanggi kalian Kanjeng Nabi matur perkara yang sama. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendika nggih leres pancen aku sing bisa buka anane syafaat. Detik dia syafaat kula buka sedaya nabi sedaya rasul saged nyafaati dhateng umate, sedaya ulama ngamilin saged nying dalam selawase. Iku mahmudun dan puji wal ikrar kawi ngakoni ditaksiri kelawan pepeko utawa serba kekurangan. Iku ngalamatul qabuli jadi terkenal dan terima neng amal li annahu qala setuhune al-ikrar bertaksir ngakoni serba ora bisa serba kekurangan iku isyaratun jadi isyarah ilang ada milung isbi maring ora anane sifat mujub wal kibrilan kumde. Jadi al-mukiru bitaksir abadan mahmudun, selalu mengaku bahwa dirinya tidak pernah merasa bahwa ibadahnya sudah baik, taat maring Gusti Allah itu bagus, dan mengakui terhadap segala kekurangan di dalam beribadah, di dalam ketaatan kepada Allah itu menunjukkan diterimanya amal. Karena ketika kita mengakui bahwa kita amalnya serba kurang, serba tidak pas, serba belum sempurna, itu berarti kita dijauhkan dari sifat nujub dan sifat sombong. Nujub itu membanggakan amal diri sendiri, itu ujub. Kayak-kayaknya kayak sing-wengi-wengi kita hajat nyongkrok misalnya. Jadinya itu kurang bisa puasa sehingga misalnya ini muncul. Nah, muncul dengan kibir ini, dengan sombong ini hampir seperti dua sisi mata uang. Jadi biasanya muncul itu ya kemudian dibarengi dengan kesombongan. Karena ini koyo-koyo wis membanggakan amal sendiri biasanya ditutupi kalau sifat sombong. Nah, ketika kita mengakui bahwa nong ya sembahyang tapi sembahyangku ya nurut benar, nong ya puasa tapi puasaku ya nong ya kayak pokok, nong ya kadang dalam sedekah tapi sedekahku ya nong butuh tambah bawa orang lawan, kadang buat ikhlas amal. Lah at-taksir al-mukiru bitaksir, pengakuan seperti ini. Ini pengakuan ini orang saya ngomong aja nih. Pengakuan ini maksudnya pengakuan dalam hati. Jadi pengakuan dalam hati. Jadi senajan wis sholat ya dalam hati tidak pernah kemudian membanggakan sholat kita, karena justru kita merasa bahwa sholatnya dewek no kurang genah. Nah kira-kira dewek rasanya sholatnya si apik geleti, elaknya sholatnya dewek apa? Apa wacane si sedingai, apa si kelingan warna-warna di ane Gusti Allah, apa? Tadi ketemu cacade sholatnya dewek. Kalau sama winiti-niti kadang langsung nemu lah. Cara nyong dewek sholat kok sering banget kelalen ke tangan. Dia orang mereka saking khusyuknya tapi saking orang kenai. Sholat bola beri ya. Kadang tetap baik loro apa terus tangan. Dan lu apa ya. Dia bukan karena saking khusyuknya kan yang Gusti Allah baik ini bukan. Kalau kelasnya kulon nih, jalan-jalan ya orang. Maksudnya golek lain rekan orang mereka saking khusyuknya, tapi saking orang kenai. Jadi dideleng bae karena yang pertama dari ilmu fikih oleh sholat. Dideleng maning karena yang apa sebenarnya tajwid. Dideleng maning karena yang tasawuf dan lain-lain. Angel sholat apa ibadah ini bukan kan saya. Sehingga apa? Ya tetap ibadah, tetapi dalam hati tidak membanggakan ibadah kita, tapi selalu mengakui bahwa ibadah kita ini masih belum betul, masih belum sempurna, masih belum pas. Sehingga kalau bisa seperti itu dalam hati, berarti
insya Allah dijauhkan dari sifat ujub dan kibar, ujub dan sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu wal isnati penghentikan kang menemliku liku kila dan ngendikaken apa kufron nikmati utawi kufur maring nikmat iku lukmun winodo. Ngadamu syukri tegese ora anane syukur li nikmati maring nikmate Allah iku dalilun nuduhaken ngaladana atin nafsi ing atase asore awak-awakan. Kufur nane bukan berarti kafir niku mboten. Kufur di sini apa? Lawannya syukur. Jadi orang gelem syukur niku jenengane kufur. Bukan kafir, sing artinya kafir keluar dari Islam niku mboten seneng. Kufur di sini kufur nikmat. Jadi orang gelem syukur atau gelem syukur mari nikmat yang mari Gusti Allah itu menunjukkan terhadap rendahnya diri. Wasubbatul ahmaqi utawi ngancani wong kang kumpruk utawi kekancan kelawan wong kang kumpruk ya berarti. Wasubbatul ahmaqi utawi ngancani wong kang kumpruk kuwe ya. Wa huwa taikum al ahmaq wa kumpruk iku wadi musyai'i wong kang nganggonaken suwiji-wiji fi ghairi mahalihi ing dalem liyane panggonane syekh. Mangan ilmi sartane ngerti to ngawruhi dikob iki kelawan alane wadhu syekh fi ghairi mahalihi. Mangan ilmi sartane ngerti dikob iki kelawan alane nggona perkara ora nang panggonane. Kumprung we apa ya? Bersondo we. Bersondo lah panjangnya itu sing panjang pada sembahyang yuk, lah sholatnya nomor loro, gimana ya bacaan gitu kan? Lalu dengar jane, dengar sholat kan wajib nih, saya kayak biasa ya bacaan. Atau jadi menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu. Wasubbatul ahmaqi tawi ngancani wong kang kumpruk iku syukmun Allah. Ayo weru rikin bayar mubarakin tegese ora den berkahi kama yo keterangan rawa kang riwayataken sapa At-Tabrani Imam Tabrani kang Busyairin saking Imam Busyairin rupane marwa ana boten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi isrim mengkoto sapa sira al ahmaqo ing wong kang kumprung bikasil hamzati kelawan bikasro hamzah warokilan rokati isrim mengkoto sapa sira al ahmaqo ing wong kang kumprung isrim mengkot maksudnya hari ngono maksudnya pon menjaga jarak orang mengkot pon medot ning medotnya menjaga jarak iktok tegese mengkoto sapa sira wudahu ing jeman al ahmaq. Terus saya aja senang maling kumpul kalau wong al-ahmaq tadi kumpul. Wal makna te manane iku la tusahibku. Aja ngancani sapa sira ing al-ahmaq wong kumprung liko bahi halatihi krana alane tingkae al-ahmaq. Wali anak tiba kalau mesti piro-piro watak iku sarokotun sarokotun akeh nyolonge wakot yusriku wakot yasruku lan kadang nyolong apa tobung kawat siro minhu saking minhu saking tiba gitu. Jadi Kanjeng Nabi ngendikaken isrim al-ahmaq ora nyambuli wong-wong kumprung. Tegasnya nang kono apa? Iktok wuddahu aja cuman ya kumpul ya kena, tapi bukan berarti kemudian kita membenarkan terhadap perbuatan tersebut. Kumpul ya kena
kumpul kalau sahabat baik kayak tapi bukan berarti membenarkan perbuatan-perbuatan terus aja ngasih demen. Kalau demen ya berarti tiru. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan sobat At-Tirmidzi Imam Tirmidzi ngan Ibnu Umar saking Ibnu Umar berarti Abdullah bin Umar. Oke. Wa man utai sing sama iku nadhara ningali sapa man fi dinihi dalam agamane man ilaman maring wong wa matai man iku dunahu sak ngisore man wa nadhara ningali sapa man fi dunyahu idal dunyane man ilaman maring wong wa matai man iku faqahu tetep ing dalem sak dhuwure man yo fa asifan li susah sapa man ngalame ngasih perkara fatah kang pot apa ma ing man yo lan yaktubhu mawalan ing man sapa Gusti Allah ora nulis sakjane wong kang syukur wala sabirun wong kang sabar. Dan sebaliknya siapa yang melihat dalam urusan agamanya melihat terhadap orang yang di bawahnya dan melihat dalam urusan dunia terhadap orang yang di atasnya, kemudian fa'asifa ala ma fatahu, kemudian menjadi susah terhadap apa-apa yang tidak dipunyai, maka dia tidak tercatat oleh Allah sebagai orang yang syukur dan orang yang sabar. Lah bodoh lah. Oh, bodoh lah, kayak beli bodoh misalnya lah, orang terawih lah misalnya itu ya kasih orang tahu terawih kelas ke anak dalam urusan agama. Tapi dalam urusan dunia dia melihat orang yang di atasnya, kemudian akhirnya dia susah, aduh kayak duit dari nyolat duit ya. Lah orang yang seperti ini tidak dicatat oleh Allah sebagai syakirun wala sofirun, tidak dicatat sebagai orang yang syukur dan tidak dicatat sebagai orang yang sabar. Nah, yang dimaksud oleh Rasulullah ini adalah tadi khuslatani yang dua beli pekerti yang pertama, yaitu dalam urusan agama melihat orang yang di atasnya, dalam urusan dunia melihat orang yang di bawahnya. Jadi ketika dalam urusan agama selalu melihat orang yang di atasnya, sehingga apa timbul keinginan untuk kemudian selalu mencari ilmu. Dalam Imam Bukhari itu ulama hadis, gelarnya itu Al-Hafidh niku berarti hafal jutaan hadis, 100.000 hadis ke atas. Betul, boleh hafal hadis dengan sanad dan tidak hanya makannya tapi dengan sanadnya ngan lapong. Dewe kan orang sing hafal. Tidak hadis siji orang sing hafal. Contoh hadis yang paling populer innamal a'malu binniyat. Cara rawahu sapa? Rawahu Bukhari ngan sapa saya ora dengar. Lihat orang yang dikatakan hafal hadis itu adalah orang yang ya hafal redaksi hadisnya, ya hafal perawinya urut sampai Rasulullah. Kuwi jenengan hafal hadis siji. Jenengan ku hafal innamal a'malu binniyat rawahul Bukhari misalnya ngan kan Rasulullah, bari jenengan wis mulai hafal siji hadis. Jadi hadis innamal a'malu binniyat. Tinggal belen jenengan benek innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sempurnanya amal itu tergantung dari niatnya. Terus mana orang tinggal belum dikatakan hafal hadis. Ya kira-kira jenengan pamane kulo iki apal pira? Urung ana sing apal berarti gak urung ana sing apal kan ngan dari siapa. Nah, para ulama-ulama dulu itu hafal hadis dia dengan sanadnya. Dari siapa dia hafal kabeh. Bahkan Imam Bukhari itu pernah dites oleh 100 ulama. 100 ulama yang sama-sama ulama ahli hadis. Jadi Imam Bukhari jadi terkenal ulama ahli hadis ini tes, ayo. Setiap satu orang itu membacakan hadis. Dan sanadnya itu nanti dibolak-balik. Sehingga salah. Dan ketika Imam Bukhari bertanya apakah betul hadis yang saya baca, Imam Bukhari jawab, lah alif belum benar. Bang nomor loro maju maning maca hadis maning bisa salah kabeh maning. Bariku Imam Bukhari belum benar. Akhirnya sampai wong 100 jawabannya la arif. Berarti Imam Bukhari iki pak ulama hadis menang ya lah. Bukan orang ngerti. Lah barang wis kaya kuwi ben Imam Bukhari. Niki badhe kula jawab.
urutna rembong sing pertama, kedua, ketiga, salah yang nanggane sing bener kaya, sing salah yang sing bener kaya. Jadi mau Imam Bukhari jawabnya lah Arif, orang arti berarti Imam Bukhari ngelompok boten. Sebab waktu menjawab la Arif niki Imam Bukhari urung mikir. Jadi urung mikir, kita onik belum orang arti, jadi urung dipikir. Barang wis mulai mikir, niku ketemu kabeh. 100 orang tadi yang membaca 100 hadis dibuat salah, Imam Bukhari itu tahu kesalahannya di mana dan yang betul seperti apa. Jadi mau boleh jawab la Arif, orang ngerti itu ngomong, ulung mikir. Barang wis mikir, cara komputernya, cara HP-nya kemudian di loading dia ketemu kabeh. Karena ulama-ulama ini ilmunya itu adalah murassafatun fil qalbi. Jadi ilmunya itu merasuk di dalam hati. Jadi kapan digoleti ketemu, memorinya ketemu. Lana hari daya dikeleti, lana hari galeri atau ketemu ya. Nah, ulama-ulama itu seperti itu. Jadi ilmunya itu di situ nanti belum di loading. Nah, orang. Tapi sekali benar langsung ilmunya terbuka. Imam Bukhari pernah diuji seperti itu. Jawabannya la arif. Nanti mau satu sentong, jawabannya ajak la arif. Sampai ngomongnya, Imam Bukhari ulama hadis gitu. Insyaallah. Lalu kemudian setelah itu Imam Bukhari dijawab semua 100 orangnya. Ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari itu ilmunya itu murassafatun fil qalbi. Jadi merasuk memancap di dalam hati. Jadi kapan kepengen mentokna ya bentuk kelingan. Bismillah. Jadi itu termasuk bagian dari karomah. Bagian dari karomah. Saya masuk Kalimantan, Pondok Al Barokah itu punya karomah, angger maksa sepisan, boleh kelalen itu menjadi 3 bulan. Jadi diwacani baik, diwaca pindo 6 bulan. Diwaca pindo itu 1 bulan, terus baik orang kelalen. Nah, saya masuk itu dijuluki oleh ulama-ulama Indonesia sebagai kitab berjalan. Karena ketika ditanya terhadap suatu masalah, saya masuk itu pasti menjawabnya tidak perlu membuka kitab, langsung hafal dalam kitab ini, cetakan ini, halaman sekian, garis nomor 3 dari atas, bunyinya seperti ini. Sebab dari karomah Nabi Allah, niku sekali maca niku 3 bulan buatan kelalen. Dan kalau jenengan maca niki wis kelalen. Diwaca maning, ya kelalen maning. Berapa? Dari maca bae. Nah, keistimewaan itu adalah karomah dari Allah sebagai buah dari hasil jadi saking sudah kepesinau, saking sudah maca buku itu akhirnya apa? Sampai oleh Allah kemudian diberi keistimewaan, diberi kemuliaan atau karomah itu orang lain. Imam Syafi'i itu julukannya Al-Badihi. Al-Badihi cara ngali bahasa kene jenius. Jadi super cerdas, boleh cerdas ya Al-Badihi. Imam Syafi'i ini ku ngerti adi maca lembaran sing halaman kene, sing kene ditutup dhisik. Sebab ora ditutup langsung hafal kabeh. Pakaian ning hafal lah. Saking cerdasnya niku Imam Syafi'i. Al-Badihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warwatil bidu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal hadis bila hadis iku jamingun menggulakan li jami' anwa'il khairi maris kabane pira-pira warnane kesaenan. Hadis tadi yang mana nadhara fi dinihi ila man wafaqahu faqada bihi wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu ila akhirih itu jaminun li jami'i anwa'il khair. Jadi hadis ini wis ngumpulna mari sakabehane kaapitan. Tegese apa? Jenengan kok pedomane hadis piye? Niki kaya-kaya jami'ul khair niku wis kecekel. Pokoke urusan agama yang deleng maring sendiri. Terus yang jadi kepengen jadi tiru. Nah, mari urusan dunia, pokoknya yang dalam wong sing sore. Sehingga akhirnya syukur dengan apa yang sudah dikaruniakan Allah kepadaku. Iya kok dicekelin nang sampean.
Niku koyo-koyo jami'un li jami'an orang ikhwan. Jadi hadis ini mengumpulkan maring sekabehane kesayangan. Wal maqalatu sabingatu wal ngisrunati pengendikan kan ono sangali kul qala dawu sapa syairu ki syair ahli syair min baharil kamil saking bahar kamil ya man bitun ya kaget karena tidak pernah ada yang sebelum mati itu sudah di WA dulu sama malaikat Israel. Rongina maning ya jam 12 rapat datangmu bilang semua. Jadi palangan kayak sini lamun baik orang nama ini. Dari gue ngomong siap-siap apa? Pasar sepi lah. Orang pasar apa sih? Terus bilang maning. Nyong bola pasar apa sih? Nyong sudan kok. Masjid masih sesekan, masih orang muat. Bayang dalam masjid dari apa sih? Nyolong bilang maning kok. Gue untuk di sini lah, gue ngasih setengah tahun. Tapi bagdak, tapi ngaget. Bahkan nyong kadang mikir dia nyong betahin rasa lagi matinya si suwe. Nyong dia lagi kayak rasa-rasanya nyong angan-angan lagi matinya dan nyong dan si suwe. Padahal mati itu bisa kapan saja. Qul innal mautal ladzi tafirruna bihi fa innahu mulaqikum. Katakan mati yang kamu lari daripadanya sesungguhnya pasti itu akan mendatangi kamu. Jadi kalau mau dibaik ya mati mana mulai jangan wis tekan mono. Ya Allah saya dewi ono banjir dia belum jangan-jangan langsung masuk banjir. Mesti pindah ke wilayah langsung nanti. Ya itu mati kabeh kalau di tsunami. Kalau pindah-pindah bae nang wis aman, pindah gunung full. Pindah mari di maning ana ing Topan. Ya nang di ana bae. Wis pokoke siap bae lah ndonga bae. Jadi mati itu pasti datang. Dan mati itu datangnya adalah ngaget tiba-tiba tidak memberi kabar. Wal qabru tai kubur iku sundul kula amali dadi pedine namal. Jadi wadahe namal kokake namal. Isbir sabal sapa sira ala ahwali ka ing atase biro-biro kewe dunia. Jadi susah dunia sabari bae. La mauta ora mati ku maujud illa bil ajali angin tetap kelawan ajal. Ajal itu adalah batas. Ajal itu artinya batas. Jadi kalau batasnya sudah sampai ya wis. Kontraknya enteng kan. Kontraknya nang dunia kok sudah tahun ya wis. Ajalnya sudah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sanatan wa la yastaqdimun. Ketika ajal atau batas ini sudah datang, maka tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan walaupun hanya sesaat. Tapi idza jaa ajaluhum ketika batasnya sudah datang. Nek batasnya urung teka ya urung. Berarti ndonga panjang umure niku saged-saged. Terus jalan anak hadis ini sampai mulai dalam silaturahim didawakaken umure nggih terus mesti seneng silaturahim ditambahi. Jadi selagi ini urung tekan ajale masih bisa ada kemungkinan kemudian takdir kita ajal kita itu kemudian diundur ditambahi maning 5 tahun. Jane kan misalnya jane jaga swidak ning sunah masih silaturahim tambahi kayak 15. Yang tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan itu kalau idajana, kalau sudah datang ajal. Kalau urung teka, ya berarti masih bisa ditambahin dengan Gusti Allah, masih bisa diundur. Bahkan ada kisah salah seorang sahabat saking jane catai niku misalnya kok tinang masuk gara-gara sebelum hari itu dia silaturahim dilalah silaturahim
Narakan silaturahim akhirnya dipun tambah. Jadi bilang-bilang caranya termasuk istilahnya moga-moga dipun paringi umur sing dakwah. Mulang terus di umur 500 tahun dari bingung. Kan umur 500 tahun kan bingung. Kalau umur 80 tahun udah bisa rasa nih. 80 tahun udah bisa menyadar rasa. Bising rasa. Mangan rasa. Nah, kok kan 500 tahun berarti kan rasa kok. Berarti nggak gue jadi doa panjang umur ya. Yang orang doa panjang umur yang kadang-kadang kayak nu. Mana. Makanya ulama menafsirkan doa panjang umur itu bisa ditambah umurnya, bisa juga ditambah keberkahan umurnya. Umur yang harus ditambah, tapi dilalah mengenai umur yang sudah dicatat itu dibayangi berkah, dibayangi berkualitas umurnya. Bismillahirrahmanirrahim. War-waran dikatakan sebuah ayat iman Thailand. Dikatakan anakku itu mensenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pola wis jauh sebuah Nabi jauh kalau dunia amarul kalau dunia tapi meninggal dunia itu amarul lebih pahit lebih abot minas sobri ketimbang sabar. Jadi meninggalkan dunia itu lebih pahit, lebih sulit, lebih berat daripada sabar. Meninggalkan dunia dia maksudnya apa? Bukan terus orang ulik untuk dunia itu bukan. Ya dunia tetap kita raih, tapi dunia itu kita gunakan untuk kepentingan akhirat maksudnya. Nah, melakukan hal itu ternyata lebih sulit, lebih berat daripada sabar. Wa asyaddu lebih abot min hakmi suyufi tenimbang mencelasakan biro-biro pedang fisabilillah ing dalam jalan Gusti Allah. Dan juga lebih berat daripada kemudian berperang di jalannya Allah. Lebih angin nih sebenarnya. Walayat rubuhal orang ninggal ing dunia sapa ahadun wong sewiji illa aqbahu angin paling ing ahad sapa Gusti Allah paling selama ing sepane perkara yukti kang aweh sapa Allah asyhadu ing biro-biro wong mati syahid. Wong kok gelem ninggal dunia itu maksudnya apa tadi? Jadi mengambil dunia ini seperlunya, mengambil dunia ini untuk kepentingan akhirat. Orang yang bisa seperti ini oleh Allah itu diberi pahala sama dengan apa yang diberikan kepada para syuhada. Wong sing mati syahid. Wong mati syahid balasannya mati surga. Watal kuhal tapi ninggal dunia itu kilatul akli ini dikatakan mangan. Jadi mangan secukupnya. Cara kanjeng Nabi ya makanlah makanlah ketika kamu lapar dan berhentilah sebelum kamu kenyang. Ya aneh. Maksudnya sekelatih derek sih. Jadi mangan koyo-koyo kasih sarapan. Berawan-awan makan siang. Sore makan sore. Ini anak makan malam. Bener resepkan di akhirnya wong terlatih gresek si kudu madang berawan-awan dia kaya kudu madang sore agomi ya kaya kudu madang padahal dawe kanjeng Nabi makanlah ketika kamu lapar yang bu esuk bu awan bu sore wah kira-kira wis kencot banget ya jangan. Jadi orang istilah sarapan pagi makan siang orang mana. Ini karena kami ciri dilatih kayak gue nggak suka-suka kalau gue madang. Akhirnya apa? Gerjan-gerjan gue kencot. Ini nggak ditahan baik, karena kencotnya yang hilang. Jangan. Mulai barang-barang ini anak bulan Ramadan. Secara teori kesehatan, bulan Ramadan ini adalah bulan kesempatan untuk badan kita ini mengembalikan sel-sel saraf, otot dan segala jaringan yang rusak. Orang Jepang, dari Universitas Osaka itu mengadakan penelitian, penasaran kalau puasanya orang Islam. Akhirnya ngumpul wong mantan akeh, pun pada puasa dibayar. Pokoknya tiru orang Islam. Jam semene aja mangan. Mau wis sore boleh mangan. Wong gue kono-kono bae. Setiap hari itu dikontrol oleh dokter-dokter ahli. Ada perubahan apa di dalam tubuhnya? Dan ternyata setiap hari ini jaringan sel-sel yang rusak ini perlahan-lahan diperbaiki.
dengan adanya puasa. Sampai akhirnya setelah genap 27 hari, orang 30 ya, saya baca. Setelah genap 27 hari orang melakukan puasa, maka seluruh sel yang rusak ini sudah sempurna semuanya diperbaiki. Ini sih bisa sih nemu nama, dan dia apa? Jepang. Dewek kan orang paham. Padahal dengan puasa ini, saya dewek akan memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang rusak dalam diri kita. Bayangkan, biasanya gara-gara puasa, esok pagi turu langsung boleh lapis mangan lapis, boleh tetel mangan tetel, anak jenang mangan jenang, anak sega mangan sega. Esok jam 6 semangat. Mengko terus jam sangat lunga maning, anak panganan mangan maning. Lunga maning urung ngasih jam 12 wis mangan maning. Jam 12 jadi makan siang. Mau jam 3 urung kencok ngasih keluarga. Kan suara kayak hadis piye. Cara hadis dewek makanlah ketika kamu lapar, dewek orang kencoknya yang panjang. Wis waktune kok. Apa lawe enak kok. Dan berhentilah ketika kamu berhentilah sebelum kamu kenyang. Dewek urung warga urung biye. Nah kadang harus ngasih kula kalau ngasih lara. Jago dengan makan jel melarek kok. Jadi rasanya mau ya bener-bener kayak tok. Urung petang-petangnya lara ini barang 5 menit baru meluar diubahnya meluar terus dicendongi. Wasibangilan apa wasibangi. Ilatul akli ngidikakan dahar wasyaba'ilan warid wabubu sana ilang ketinggian alam dan masih saking menungso. Termasuk meninggalkan dunia adalah sengit di alam oleh manusia yang lain. Orang malah senang. Pak Inah terusnya kelapan iku man utawi sing sapa wong. Inah utawi iku man utawi sing sapa iku ahabba demen sumaman asana ing pengalaman nasi saking menungso. Ya ahabba demen sumaman dunia ing dunia. Barang siapa yang cinta, yang senang kalau di alam nang hari wong, nang menungsa, pada orang itu juga cinta dunia. Wa nang iman adalah sekabehan kenikmatan itu. Wa man utawi sing sapa wong iku sarruhu. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu maqatam muslim kelakuan ikum ma fataha orang buka ma fataha orang buka sapa Allah ing wijhah satu arah dari makrifat ayatil kalbi jihata tegese mengkono arah-arah lakam paling siro illa wa huwa angin haletawi Allah ubi itu ngarepkan sapa Allah ayat ta'ala fa ingin tawe weruh sapa Allah ilaika maring sira ayyuji haka tegese ayat ta'ala ayyuji haka tegese ngadepaken atau madhep sapa Allah ing sira dipadihi kelawan fatole Allah wa yuqarri balan marek sapa Allah ing saking sira wa yatajalla lan mertelake wa yatajalla mertelo sapa Allah nalika ini sira bisifatihi kelawan sifat Allah bila sifat Allah wa asma'i bila asma'i Allah wala sakal ojo mamang wala sakal ojo lan sakal ora mamang iku maujud annadzalika temestune mengkono annadzalika temestune mengkono wajihak abifatihi
madhepe Gusti Allah maring sira kelawan fatule Allah iku adzonu lebih agung min kasratil akmali tenimbang akeh-akeh ngamal adzhirati kang lahir. Maka ketika Allah membukakan terhadap kita satu saja arah kemakrifatan, berarti wa huwa yuridu ayata'arufa ilaika. Berarti Allah itu memang menghendaki memperlihatkan dirinya Allah kepada kita. Dirinya di sini bukan zat, tapi sifatnya Allah. Dengan orang yakin banget maling sifat Rahman Gusti Allah. Dengan orang yakin banget maling sifat pangapuran Gusti Allah. Itu berarti satu hijab dari kemakrifatan. Berarti itu wa huwa yuridu ayata'arufa ilaika. Berarti Allah itu menghendaki mengenalkan dirinya kepada kita. Ayu wajhaka bi fadlihi wa yuqarribu minka wa tajalla 'alaika bi sifatihi wa asma'ihi. Berarti Allah memang dengan anugerahnya ngadep mengaring dewek, marek maring dewek dan memperlihatkan dirinya dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya. Jadi sing bantu wong maling Gusti Allah. Oh ya, ora zat Gusti Allah niku mboten, tapi semakin yakin terhadap sifat-sifatnya Allah, semakin yakin terhadap asma-asmane Allah itu. Itu sebenarnya wong makrifat. Bagi orang wong luwe, Gusti Allah kuwi kaya srengenge niku mboten. Tapi wong niku yakin banget terhadap sifat-sifat Gusti Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Jalil, Al-Jalil. Alam taklam orang tua urus sapa sira alat tangaruf itu mansduhune makrifat wa ya tangaruf iku muriduhu nekaken sapa Allah malaikat ngalai sira ay muhassiluhu tegese ngasilaken sapa Allah laka mari sira bitori kita faduli kelawan balane anugerah kelawan paring anugerah wal a'malu taibul ngamal iku anta utawi sira iku muktiha wong kang menghadiahkan ngamal iki mari Allah wa ena iku ana ngendi mati perkara bukti kang menghadiahkan sapa sira iki mari Allah mimma nyata sadin barang dua kamu tadi naik umuri dulu maka akan sapa Allah imma lekanya kasih sira Fa inna hadiyatal abdi di mengoto mesti hadiah piro-piro kawula wa ingkang senajan akeh apa hadiah iku ingkang senajan ana apa hadiah niku jalilatan agung dia utawi hadiah iku hakiratan ino dinisbat iklan jenis kanapan tidak hadiah sayyidi maring hadiah sayyid wa ingkang senajan ana apa hadiah sayyid niku kolilatan titik ngala anna hadiah nabi ingat kasih teman-teman hadiah nabi guna dalam mengene iku nabuha oleh kemanfaatan hadiah nabi iku ngaidun bani ngalehi ngalusan nabi lang ala sahibi orang ingat kasih amal-amal kita yang kita persembahkan untuk Allah ini hakikatnya juga yang mendatangkan itu Allah muriduhu alaika. Jadi dia bisa sholat, dia bisa puasa, dia bisa ngaji, dia bisa maca bismillah. Itu hakikatnya itu juga diwai Nabi Allah. Ya, dewek menghadiahkan bacaan Quran, tasbih, ibadah maring Gusti Allah itu walaupun akeh itu tetap hakiratan, itu tetap tidak seberapa dibanding dengan hadiah Gusti Allah. Ya apa sih ini kabeh orang kan Gusti Allah, dewek bisa sholat ya nomor dikesahkan Gusti Allah, dewek bisa maca Quran ya dengan Gusti Allah, dewek bisa apa baik niku merga ditulungi nang Gusti Allah. Jadi sholatnya dewek, puasanya dewek, niku senajan dihadiah nganggo ngawula maring Gusti Allah, tapi ini tidak ada harganya dibanding apa yang dihadiahkan oleh Allah. Sebab ibadah dewek itu juga bagian dari hadiah Gusti Allah. Terus ibadah kita sing jeneng Gusti Allah niku kemanfaatannya juga kembali untuk kita dewek sing dhewe ganjaran Gusti Allah. Bukan Gusti Allah sing tambah
tambah senang, tambah ulih, tambah mendapatkan sesuatu dari ibadah kita. Wong sekali kok ngurangku kok kemudian balik sama kabeh sholat, kabeh deres, kabeh sedekah kabeh, Gusti Allah tidak akan bertambah apapun. Tidak akan menambah keberuntungan bagi Allah. Karena hakikatnya sholat, puasa, ibadah wong sekali kok piye anu wong kuwe dewek-dewek. Sing ganjaran wong kuwe dewek. Gusti Allah ora tanpa apa-apa. Ora terus muni, ya wong kali kok barang sholat kabeh Gusti Allah sikit tambah sugih ya ora. Atau Gusti Allah minimal jadi seneng ya alhamdulillah nyung dina kiye nang wong kali kok diregani kuwi dadi Gusti Allah ya ora. Diregani kalau nang wong kali kok Gusti Allah tidak akan berkurang kuasa.